Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Selamat Natal kita ungkapkan pada hari ini. Kita merasa satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef pengasuhnya. Seluruh alam pun memuji dan bersorak Gloria in excelsis Deo. Dan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bergembira karena kasih Tuhan sungguh dinyatakan kepada kita. Dan dengan demikian kita diajak untuk bergegas seperti para gembala menuju ke Bethlehem. Apa yang ingin kita persembahkan kepada bayi kecil yang lahir di kandang Bethlehem dibaringkan di palungan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di hadapan Allah pada kesempatan ini kita menyadari kasih Tuhan itu, dan dengan kasih pula kita selalu mau dan ingin untuk datang di hadapan Allah, mempercayakan diri kita sepenuhnya usaha rencana-rencana kita, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya boleh kita alami sampai pada saat ini, dan sekaligus menaruh pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, mari kita mengaku dosa-dosa kita supaya kita sungguh layak merayakan misteri suci ini. Serta mempersembahkan dalam diri kita juga niat dan doa-doa kita. Juga kita mendoakan orang-orang yang kita doakan pada kesempatan ini, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya saudara kita Jumpe Wagiri yang merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah, dan juga seluruh usaha rencana kita ke depan. Terlebih kita mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, yang telah meninggal, utamanya juga yang kita intensikan pada kesempatan sore ini. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang begitu luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang calon imam bertanya demikian kepada pastor pembimbingnya, "Pastor, mana yang benar? Manusia merencanakan, Allah yang menentukan, atau Allah yang merencanakan, manusia yang menentukan?" Sebelum saya melanjutkan kisah ini, kira-kira mana yang benar di antara dua ini? Prodiakon pasti tahu ya. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Lalu ada kasus demikian. Nah, kita langsung ke contoh kasus. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Tapi dalam suatu kasus manusia berencana untuk hidup yang baik-baik saja, tetapi ternyata hidupnya tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Di tengah jalan ada kecelakaan. Mana itu? Berarti Allah kejam ya, pastor. Ya, kita bisa dibawa pada pola pikir demikian. Atau begini, Allah merencanakan yang baik kepada manusia, tetapi dalam suatu peristiwa seorang manusia yang direncanakan baik hidupnya oleh Allah memutuskan untuk gantung diri hanya perkara diputuskan oleh pacarnya. Ini yang mana ini? Saya pasti salah kalau mengatakan bahwa manusia berencana, Allah yang menentukan. Berarti Allah yang menentukan dia gantung diri. Sementara dalam ajaran gereja, gantung diri itu tidak dibenarkan. Nah, bagaimana Bapak Prodiakon? Mungkin baiknya saya lanjutkan kisahnya. Jawaban pastor itu kemudian juga menghenyakkan saya. Dia mengatakan demikian, dua-duanya benar, frater. Dua-duanya benar. Ya, tergantung situasinya. Ya, seperti tadi itu. Allah merencanakan hal-hal yang baik, tetapi manusia bisa menentukan hal yang berkebalikan dengan yang direncanakan, hal-hal baik yang direncanakan Allah. Allah pasti tidak pernah menghendaki seorang manusia memutuskan
mengakhiri hidupnya, mengambil alih hak Allah, mengakhiri hidup. Karena kita tahu hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ada dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Dua-duanya benar. Kadang-kadang manusia dalam kehidupan beriman kita merencanakan, tetapi pada akhirnya kita mengatakan Allah lah yang menentukan. Tapi dalam berbagai peristiwa Allah itu banyak merencanakan hal-hal baik, tetapi kemudian manusialah yang menentukan pula. Pada hari ini ketika kita merayakan Natal, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada misa hari ini, dikatakan Allah berulang kali mendatangi manusia, menawarkan keselamatan, tetapi yang semula dirancangkan dengan baik oleh Allah, ditolak oleh manusia. Contohnya apa? Para nabi tidak hanya satu, berpuluh-puluh nabi diutus kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel juga menyeleweng dari Allah, menolak rencana baik Allah. Allah merencanakan, manusia menentukan sebaliknya. Dan pada akhirnya kita bersyukur karena Allah tidak putus asa. Kasih-Nya tidak terbatas seperti manusia. Pada akhirnya Dia mengambil jalan yang di luar nalar kita, memilih sendiri putranya yang tunggal, yang semula ada di tahta surgawi. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, itulah Yesus yang menjadi manusia dan masuk ke dalam alam manusia dengan cara yang tidak kita pahami sebagai manusia. Dia adalah raja segala raja, namun mengambil yang paling hina. Allah akhirnya memilih jalan yang paling radikal untuk menyelamatkan manusia. Dan inilah peristiwa Natal. Yesus yang menjadi manusia adalah kado terindah bagi manusia yang tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi butuh bantuan Allah. Itu adalah kado Natal yang terindah bagi kita manusia. Allah yang hadir menghampakan diri agar manusia itu yang rendah ditinggikan, mengalami kebahagiaan, keselamatan yang sudah lama direncanakan Allah. Allah merencanakan keselamatan ketika menaruh di Taman Eden, tetapi ditolak hanya karena perkara buah. Ketika itu terjadi seperti maklumat Natal tadi malam, beribu-ribu tahun sampai pada nubuat Nabi Yesaya ketika dibuang terakhir ke Babel, itu 500 tahun umat Israel menunggu kapan ini datang penyelamat kita. Dan tradisi orang Israel adalah tradisi lisan yang sangat kuat. Orang Israel sangat ingat warisan leluhur ketika dikatakan nanti akan datang suatu saat juru selamat. Dan saya kira itu yang sampai di telinga para gembala. Walaupun leluhurnya sudah mati, bayangkan sudah 500 tahun ya. Tapi ingatan itu sangat kuat, dan ketika disampaikan kepada para gembala, mereka bersukacita. Akhirnya saat yang dinanti-nantikan itu tiba. Tetapi jangan salah, tidak semua menerima, tidak semua manusia menentukan keselamatan itu. Karena hanya kita orang Kristen yang menerima itu. Orang Yahudi yang punya kitab suci perjanjian lama yang sama dengan kita, sekarang masih menunggu kedatangan Mesias. Mesias yang kita yakini dalam diri Yesus tidak mereka akui. Maka sekali lagi, faktornya adalah manusia. Apakah kita menentukan
keselamatan yang ditawarkan oleh Allah atau tidak. Dan saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Natal ini kita diingatkan untuk bersyukur, bersukacita karena Allah yang semula jauh kini sangat dekat dalam rupa seorang manusia. Itulah kado yang terindah. Saya sangat terkesan dengan pesan Natal tahun ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau diterjemahkan lurus-lurus saya kira jangan, karena Bethlehem itu jauh. Pesan sesama gembala ini aktual bagi kita. Bethlehem adalah rumah roti. Marilah sekarang, bukan yang dahulu kala, tetapi bentuknya adalah present. Sekarang saat ini kita pergi ke Bethlehem, bukan Bethlehem yang ada di Israel, di Palestina, tetapi Bethlehem yang nyata dalam gereja kita. Apa itu rumah roti? Sesudah liturgi sabda, kita akan menuju liturgi Ekaristi. Marilah sekarang kita menuju Bethlehem, di mana Allah menampakkan diri dalam rupa Yesus Kristus. Itu sakramen Ekaristi. Dan prodiakon secara khusus disiapkan untuk menjadi pembagi sakramen Yesus Kristus sendiri. Sesuatu yang mulia yang dilimpahkan oleh Allah kepada gerejanya, namun kadang-kadang kita tidak sadari. Ini sesuatu yang begitu luhur, tidak ternilai harganya. Maka memang sabda itu mempersiapkan liturgi Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, kado Natal adalah kado yang sangat berharga dari Allah dalam diri Yesus Kristus yang hadir dan menunjukkan cinta Allah yang penuh perhatian. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita berjumpa dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi, kita juga bisa menjadi kado yang indah bagi orang lain? Kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi kado yang indah di masa Natal ini dengan kehadiran yang penuh perhatian. Perjumpaan, kehadiran yang penuh perhatian. Hadir. Ya, sekarang kan kita manusia-manusia modern yang punya banyak teknologi, bisa hadir di meja makan sama-sama, ya. Tapi masing-masing dengan media sosialnya. Itu bisa. Tetapi apakah kehadiran itu penuh perhatian satu sama lain dalam dimensi sosial? Kembalikan pertanyaannya pada saudara-saudari sekalian. Itu adalah tantangan, dan menurut saya itu adalah kegelapan yang mesti diterangi oleh terang Kristus. Kalau kita hadir tetapi tidak memberi perhatian, maka itu berarti kehadiran kita tidak ada cinta. Karena kehadiran yang penuh perhatian itu dari kata perhatian, ada kata hati, mendapatkan imbuhan per dan an. Kalau tidak ada perhatian, berarti tidak ada hati. Tidak ada hati, bentuknya cinta. Kalau perhatiannya, kalau kehadirannya tanpa perhatian, maka kado kita saya kira tidak sempurna bagi orang lain. Saya pernah terhenyak melihat ada orang yang menegur anaknya, kalau menyalami itu tolong ditatap matanya, ya. Dan itu saya kira sama dengan pesan Paus ketika datang Indonesia. Ketika beliau datang ke Indonesia, beliau mengatakan, kita barangkali sering memberi donasi, tetapi apakah kita ketika kita memberikan donasi kepada orangnya secara langsung, apakah kita menyentuh tangannya, menatap matanya?
itu adalah bentuk perhatian. Yang terjadi adalah kadang itu tidak ada sentuhan, pergi, tatapan pun tidak ada. Karena kita tidak bisa memberi perhatian yang penuh. Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem, menjadikan diri kita kado Natal yang terindah dengan hadir dan penuh perhatian bagi sesama kita yang konkret yang kita jumpai, bukan yang jauh-jauh, yang ada di samping kiri, kanan kita, di depan dan di belakang kita. Dan ini adalah ajakan. Ajakan itu marilah. Ajakan itu berbuah kalau kita menanggapi positif. Seperti tadi, manusia menentukan, manusia yang menawarkan, merencanakan, tetapi kalau yang ditawarkan itu tidak menentukan dengan positif, maka pasti juga tidak terjadi keselamatan. Semoga rencana-rencana baik Allah kita tentukan dengan sebaik-baiknya, dan rencana-rencana baik kita pada akhirnya dikehendaki Allah dalam berbagai peristiwa, kita bisa menjadi berkat yang melahirkan berkat. Kata pepatah Latin, gratia gratiam parit. Sebuah berkah bisa melahirkan berkah yang lain. Kita bisa menjadi berkah bagi orang lain kalau kita pertama-tama memberikan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah disegarkan oleh sabda Tuhan lewat renungan, mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat panjang atau credo Nicea Konstantinopel. Pada saat ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia, baik kita yang bisa berlutut, tapi kalau tidak bisa berlutut, kita tunduk saja. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Setelah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa,
Semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, terlebih saudara kami Impe Wagiri yang merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia sehat walafiat, damai, dan bahagia dalam seluruh perjalanan hidup, senantiasa semakin terbuka untuk mempercayakan dirinya kepadamu, ya Tuhan, dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga lewat itu saudara kami ini sungguh semakin menemukan rahmat berkat-berkat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bahkan para orang tua kami yang jompo dan tidak bisa lagi datang di gereja. Kiranya dengan perayaan kelahiran Putramu, Sang Juru Selamat bagi dunia ini, mereka dengan keberadaannya tetap memiliki semangat, memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada melihat orang-orang yang senantiasa setia mendampinginya dalam langkah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami. Terlebih untuk keselamatan kekal Bapak Rudi Andri Bali yang meninggal 6 tahun yang lalu. Bapak Dominikus Soy Wilhelmina Moi, Rudolfus Rondo Francisca Jabe, dan seluruh keluarga, Bapak Alexius Simon, Claudia Dalonta, Ambrosius, Simon Brawir, Yosepina Noeng, Rejang Noeng, Teresia Tasi. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang sudah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh sanak keluarga yang masih Kau perkenankan melanjutkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehadapan Allah kita hening menyampaikan doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Dengarkan kegembala, kabar indah
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan korban Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bau kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pentaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surgawi. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik.
Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa-doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah Engkau memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan Maka ya Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut,
dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus dengan membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon, ya Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan berkati, serta menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Kristus. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. 7.
Telah lahir di Bethlehem sang juru selamat kita, marilah kita menjumpai dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Yang pertama, kembali saya mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua bersama dengan seluruh Dewan Pastoral Paroki, seluruh panitia Natal pada tahun ini mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Saya juga bersama dengan Pastor Petrus pada kesempatan ini dan juga ingin menyampaikan selamat Natal dari Bapak Uskup bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Makassar, menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar, secara khusus untuk kita di Paroki Andalas. Mungkin baik salam itu mari kita menyampaikannya dengan orang yang ada di samping kiri kanan kita. Selamat Natal untuk semua. Lalu yang kedua, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita alami dalam perayaan ini. Terlebih kita bersyukur atas terlaksananya perayaan Natal di bawah tuntunan panitia yang telah dibentuk dan seluruh perayaan pada tahun ini berjalan dengan baik. 4 perayaan yang kita buat tadi malam 2 kali dan hari ini 2 kali, tadi pagi dan sore ini sudah malam pas 1,5 jam ya perayaan. Semua berjalan dengan baik, bahkan istimewa karena semua perayaan dimeriahkan oleh kelompok-kelompok KOR yang juga sudah dipersiapkan tentunya lewat perayaan 85 tahun paroki kita, sehingga semua kelompok-kelompok KOR yang tampil pada saat lomba KOR semua tampil pada kesempatan ini dalam perayaan Natal, dan yang memeriahkan perayaan pada sore sampai malam ini adalah wilayah 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok KOR dulu. Lalu karena kita semua mengambil bagian dan dengan cara kita masing-masing, maka kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mudah-mudahan ini sungguh menjadi suatu kegembiraan Natal pada tahun ini. Saya sudah mengatakan sejak tadi malam bahwa pada tahun ini kita merayakan Natal ini, itu memang saya sendiri merasa bahwa itu jauh lebih baik dan semakin lebih baik. Tadi siang juga dengan segala kegiatan-kegiatan yang dibuat dan berpuncak pada perayaan Natal pada kesempatan ini, tadi open house juga itu lumayan. Saya lihat semua yang hadir, baik umat maupun para undangan, para tukang becak dan semua yang ada di sekitar kita, kita ajak untuk boleh singgah. Mungkin tidak semua, tetapi hampir mereka merasakan kebersamaan yang boleh kita alami.
Dan semuanya itu karena kasih Tuhan yang sungguh hidup di dalam diri kita. Seluruh rangkaian persiapan kita saya rasa cukup mantap dan matang sehingga itu boleh terselenggara. Maka sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan perayaan Natal pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang boleh hadir bersama dengan kita, pemerintah setempat baik dari kecamatan, kelurahan, RT RW yang juga tadi siang menempatkan diri mereka untuk hadir. Kepada kita semua mewakili panitia dan seluruh umat dan pengurus Depas, saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan para petugas keamanan semua yang mengambil bagian. Dan akhirnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini, utamanya petugas liturgi pada kesempatan ini, lektor pembaca pemazmur, para prodiakon, para misionar yang tentu ini masih sementara dalam proses belajar terus menerus. Mohon maaf sekali lagi kalau tadi sedikit agak. Jadi biasanya saya selalu kode. Kalau saya kode itu berarti bahwa ada sesuatu yang harus diupayakan. Jadi biasanya disiapkan si buri kosong ya. Misioner supaya ingat. Kalau saya bilang begini 4, tadi saya bilang begini itu berarti 7 ya, disiapkan supaya bisa ya. Jadi hal itu supaya diperhatikan karena dalam berliturgi itu kita tidak perlu ribut tapi harus dengan kode dan simbol saja. Ya, jadi itu diperhatikan. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf misioner kalau itu merasa, dan kita tahu bahwa misioner ini adalah awal dari seluruh pendampingan dan pembinaan yang ada. Dan melalui misioner itulah kita mulai pelayan dalam gereja, dan siapa yang bertahan untuk boleh menjadi pelayan altar Tuhan hampir pasti bahwa mereka itu di kemudian hari menjadi orang yang sukses karena dia punya kesetiaan dan ketaatan untuk melayani di panti imam, dan itu dimulai dari anak-anak kita. Jadi bagi misioner yang saya kira dari banyak pengalaman selama ini, misioner itu menjadi pelayan yang paling ulet karena pendampingannya juga itu cukup ketat. Seperti ABRI ya, dididik dalam kesetiaan dan ketaatan. Makanya kalau dikatakan jangan pakai sepatu, loh dia tidak pakai sepatu. Lama sekali baru mereka mau pakai sepatu. Saya kenapa tidak mau pakai sepatu? Dari dulu kami dilarang pakai sepatu kalau pelayanan di atas panti imam. Itu susah sekali dirubah. Dan sekarang mulai pakai sepatu ya sudah pakai sepatu ya. Jadi saya kira pelan-pelan ini mereka dalam ketaatan. Kemudian seluruh petugas pada kesempatan ini sekali lagi tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih, dan juga kelompok dekorasi dan kelompok sosistem yang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, bahwa dekorasi pada kesempatan ini sungguh-sungguh menjadi suatu dekorasi yang sangat istimewa, dan saya kira pertama kali dibuat dalam gereja kita pada kesempatan ini, dekorasi yang warna merah dari bunga apa namanya? Bunga kastuba. Kalau mau tahu sejarahnya itu kenapa bunga kastuba itu identik dengan bunga malam kudus atau bunga Natal, nanti dilihat di dalam YouTube. Saya tidak mau ulangi lagi, tadi malam saya sudah sampaikan sedikit. Ada kisah tersendiri untuk itu, dan juga tadi pagi saya dengan Pak Sonando mengikuti perayaan pembukaan jubileum dan dirangkaikan dengan Natal, lalu pas pohon ini yang hadir juga di dalam perayaan itu. Jadi saya rasa ini sangat istimewa, dan kepada kelompok dekorasi yang punya inspirasi untuk itu, saya tanya waktu mereka pasang, lalu mereka mengatakan ini juga tiba-tiba terjadi seperti itu Pastor, akhirnya kami bisa letakkan dan kami bisa dapatkan bunga ini. Dan ini biasanya susah didapat karena sekali dalam sejarahnya itu dikatakan
menjadi bunga Natal karena hanya 1 kali 1 tahun, dan pada saat Natal daun ini menjadi merah. Jadi ini daun-daun menjadi merah ya pada saat Natal, dan itu yang dipakai pada kesempatan ini. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh umat, semua yang telah terlibat mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini, para donatur, sehingga kita bisa membagikan sembako kepada 300 orang, 300 kakak. Semua itu bisa terlaksana dengan baik karena partisipasi kita semua, dan kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kepedulian kita dan perhatian kita. Moga-moga dengan seluruh perhatian itu kasih Tuhan akan semakin boleh kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita, melanjutkan persyarahan dalam seluruh harapan seperti yang diharapkan dalam pembukaan tahun jubileum tadi malam. Dan dengan demikian kita mengarahkan kita kepada pengharapan yang jauh lebih besar, yaitu persatuan dengan Tuhan sepenuhnya, untuk semakin menemukan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem dan ditidurkan di palungan. Dan tadi diingatkan oleh Pastor Petrus supaya hal itu kita senantiasa menerimanya di altar Tuhan setiap kali dalam perayaan Ekaristi, sehingga ada kerinduan dan keinginan untuk selalu berjumpa dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi setiap saat. Semoga semua itu sungguh menjadi kado yang sangat istimewa yang dari Tuhan, dan kita pun dengan kasih-Nya boleh memberikan kado yang istimewa bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita lewat karya dan pelayan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi Pastor Petrus yang hadir menemani saya pada malam ini, ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhir peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.